Halo teman-teman, sayurnya cantik, banyak yang pesen. Berjumpa lagi di konten Balik punya tips, hai. Jadi gini, minggu ini kami mau bahas soal beberapa kesalahan ketika memulai bisnis atau memulai berbudidaya secara hidroponik. Konteksnya yang dijual produknya itu secara continue gitu ya, atau memang fokus berhidroponik untuk mendapatkan income, memang continue gitu ya ibaratnya. Kita mulai ini dari dasarnya itu dari pengalaman kami sendiri. Yang pertama, kesalahan di awal itu biasanya kita terpengaruh atau kita mendapatkan informasi mengenai harga jual. Nah, harga jualnya itu bisa dibilang misalnya satu lubang tanam itu 6.000 misalnya, atau satu lubang tanam itu 5.000, atau satu lubang tanam itu misalnya bisa dijual 3.000 gitu ya. Padahal faktanya harga per lubang tanam itu bisa variatif. Mungkin bisa sampai 6.000, mungkin bisa sampai 7.000 bahkan satu lubang bisa 3.000, bisa 5.000. Tergantung kita jualnya di mana. Dalam artian gini, ketika kami berangkat berhidroponik kan awalnya di kota Salatiga. Nah, tentu tidak bisa harga jualnya kita pukul rata harus 6.000 di Salatiga. Ada yang mau beli, cuma tidak sebanyak misalnya di kota-kota besar, misalnya di Semarang atau misalnya di Jakarta, apalagi di Jakarta gitu. Karena apa? Karena hidroponik itu termasuk metode berbudidaya secara urban farming yang itu masih baru gitu. Jadi metodenya itu masih belum banyak orang yang mengenal. Nah, kan kalau budidaya yang baru itu ada benefitnya misalnya, terus ada kekurangannya. Nah, harga yang tinggi itu kan disebabkan dengan ongkos produksinya yang tinggi, terus misalnya tidak memakai pestisida misalnya, identiknya, walaupun tidak melulu orang yang berhidroponik itu tidak memakai pestisida gitu ya. Jadi ada step edukasi yang harus dilakukan kalau misalnya kita mau menjual harga panen kita secara optimal. Jadi nggak melulu nih harganya 6.000 ya harus 6.000. Masalahnya ada yang mau beli apa enggak gitu. Itu kesalahan kami di awal. Kami juga mendapatkan informasi kalau berhidroponik itu tinggi harga jualnya, tapi bahkan kami mengalami sendiri dari yang estimasi satu lubangnya 6.000 sampai estimasi satu lubangnya itu 1.000-2.000 rupiah gitu. Jadi karena ada lagu dangdut, backgroundnya lagu dangdut sekalian. Yang kedua, yang biasanya jadi kesalahan termasuk kami ya, itu adalah tipe instalasi dan mungkin penggunaan greenhouse juga. Jadi aspek yang kita pakai itu kadang-kadang kita melihat contoh di hidroponik A atau hidroponik B yang terkenal gitu misalnya, terus kita meniru semirip mungkin seperti mereka. Padahal kan resource kita, modalnya kita beda. Lokasi misalnya di hidroponik A itu di dataran tinggi, kita rumahnya di dataran rendah misalnya. Ya, itu kan beda juga. Lalu mesti aku lupa ya. Modal kesibukan kita juga beda. Jadi misalnya saya misalnya tuh seorang dosen gitu misalnya, yang harus masuk kuliah tiap pagi sampai sore gitu misalnya. Nah, itu tentu tipe instalasi hidroponiknya supaya aman, supaya tidak tidak beresiko di tanamannya, itu harus dipertimbangkan juga gitu. Jadi kesalahan kami juga itu plek-ketiplek meniru contoh hidroponik yang kami lihat. Jadi kalau misalnya solusi dari kami sih coba pertimbangkan, mungkin pertama itu modalnya dulu deh yang aman. Apakah perlu menggunakan greenhouse atau enggak? Toh ya nggak perlu gede juga atau greenhouse-nya, bisa pakai penutup yang kecil gitu. Atau apakah pakai NFT, DFT, floating raft gitu tuh dilihat dari modal juga gitu. Karena kan tiap instalasi beda ini harganya toh pembuatannya. Lalu kesibukannya seperti apa? Apakah bisa full time di greenhouse atau enggak? Terus yang ketiga tadi cuaca gitu. Karena
Kalau bikin greenhouse di dataran tinggi dengan di dataran rendah, pasti kan panasnya beda. Itu ada resiko-resiko tersendiri. Mungkin ada sumber air juga faktornya, tapi itu tak pikir minor lah. Gitu. Itu yang kedua. Itu kurang lebih dua hal yang menjadi notes kami selama mengawali hidroponik, dan kami anggap itu proses pembelajaran. Nah, kami mau sharing supaya teman-teman yang mendengarkan kalau mau berhidroponik coba dipertimbangkan lagi. Karena tadi pertama distorsi informasi soal harga itu hati-hati. Jangan sampai misalnya kepengen harganya itu tinggi terus nanti langsung bikin investasi yang besar instalasinya tadi ya. Kedua juga nggak terkontrol karena misalnya wah ini peluang pasarnya gede gitu-gitu. Nah, ternyata malah salah gitu. Jadi hati-hati sekali. Pertama soal harga tadi, yang kedua soal tipe instalasi. Itu dulu deh gitu. Karena soal harga itu soal pasar, instalasi itu soal budidayanya gitu. Jadi simpel, tapi dua hal ini adalah hal yang dasar di hidroponik. Itu kurang lebih tips minggu ini dengan lagu dangdut yang menyertai kami. Kami tutup edisi Balai Punya Tips kali ini. Kita jumpa lagi di Balai Punya Tips minggu depan. Dadah.